Ya, alhamdulillah banyak yang hadir ya pada malam hari ini. Mudah-mudahan lebih semangat ya. Baik, kita lanjutkan materi kita pada hari ini, yaitu melanjutkan mengenai bagaimana kita membuat distribusi ya. Bisa coba di sini share materinya. Share materinya adalah bisa kelihatan ya, yang di Zoom bisa kelihatan. Bisa kelihatan ya. Begini aja. Ya. Jadi mengenai penyajian data ya, kita lanjutkan. Penyajian data ini penting ya. Nah, statistika ini utamanya memang menyajikan data ya. Datanya yang tadinya berantakan kita rapikan, kita buat sesuatu yang menarik gitu ya, dalam bentuk tabel maupun dalam bentuk gambar. Itu saja sebenarnya. Tinggal bagaimana orang membacanya. Nah, teknik membacanya ini kalau kita tidak belajar statistika bisa keliru begitu ya. Tapi kalau kita sudah belajar statistika, ya minimal tahu lah ya, mana yang akan kita omongin, mana yang akan kita kita belakangkan, yang mana yang harus kita prioritaskan. Itu kan prioritas ya. Keputusan itu kan biasanya prioritas ya, yang didahulukan ya. Bukan berarti yang belakang tidak dikerjakan, tetapi dia yang utamakan, yang paling menonjol biasanya, yang harus segera, atau disebut juga titik kritis ya. Kalau sudah kritis kan bahaya gitu kalau nggak kita tangani seperti itu ya. Anggap aja seperti kita menangani pasien gitu ya, menangani data juga sama. Nah, kita akan dibuat tabel. Di tabel ini akan membantu nanti untuk tingkat tahap awal dalam analisa ya. Tabelnya tidak sembarangan membuat tabel, tetapi ada langkah-langkah bagaimana membuat tabel ya. Tabelnya disebut dengan tabel distribusi frekuensi, begitu ya. Jadi ada distribusinya, ada frekuensinya, dua kolom, gitu ya. Kolomnya ada dua, gitu. Nah, kolom distribusi dalam bentuk apa? Dalam bentuk kelas-kelas, ya. Biasanya kan ada kelas 1, kelas 2, kelas 3. Jumlah frekuensinya sekian sebelah kanan gitu ya. Jadi gambarnya seperti itu. Nah, gitu ya. Di sini bentuk frekuensinya, di sini kelas-kelasnya gitu ya. Misalnya di kelas interval. Nah, kelas interval ya. Seperti itu. Ini terhalang ya, menghalangi tulisan nggak ya? Jadi di situ muncul ya. Di bawah aja kan. Sama aja ngalangin nanti. Dibuang aja. Dibuang keluar dari ininya. Ya. Jadi di sini kita harus menghitung jumlah kelas ya. Jadi pertama mengumpulkan datanya seperti apa yang akan kita buat menjadi tabel ya. Diurutkan ya, diurutkan dari data terkecil ke terbesar atau sebaliknya ya. Boleh sebaliknya. Bisa dari terbesar ke terkecil. Kemudian kita hitung berapa jumlah kelas yang pas, yang cocok ya. Jadi jumlah kelas itu nggak sembarangan. Boleh bikin 10 kelas aja. Nanti sebarannya jadi pembacanya agak keliru gitu ya. Ini dibuat makanya rumus seperti ini supaya dia benar-benar dikatakan normal gitu ya. Normalnya seperti ini jumlah kelasnya. Gitu, pas ya. Misalnya hitungan yang pas itu. Kenapa? 1 ditambah 3,322 logaritma N. Logaritma ya. Tuh
log ya. Nah, itu adalah jumlah kelasnya ya. Di mana K adalah jumlah kelas dan ini adalah jumlah data yang akan kita buat tabel distribusi frekuensinya. Kemudian dibuat interval kelasnya. Nah, yang di kolom yang satunya lagi ya, distribusinya ini dibuat namanya interval kelas untuk di sini. Nanti kelas-kelas berapa ini ada urutannya, kelas-kelasnya. Di sini frekuensinya, kolom kanan, di sini kelas-kelasnya. Kemudian, nah ini teknik ininya adalah melakukan penterusan. Penterusan ini cara tradisional ya, tradisional. Penterusan tuh misalnya begini, kalau misalnya terjadi ada pemilihan RT atau pemilihan ketua kelas ya gitu. Terus itu begini, misalnya di sini yang dipilih siapa, si A atau si B begitu ya. Ada 3 calon misalnya, ya. Terus kan di ini suruh nulis siapa yang memilih siapa, nanti dibuka itunya apa? Nah, pemilihan atau pemilu ya. Misalnya si A ada 1. Si A lagi ini yang milih, terus yang lagi yang apa? Pilih lagi. Nah, A lagi misalnya gitu. Tapi kan masih manual, Pak. Ya, ini manual. Nah, ini namanya turus maksudnya. Turus atau penterusan ya kan? Nah, atau toli ya. Jadi toli atau turus ya, toli. Ini sering kan dipakai. Meskipun kita sudah ini, tapi pada saat kita misalnya pemilu itu biasanya sekali ya. Nah, yang memilih ini siapa? Oh, ini 1, 2. Tinggal dijumlahkan misalnya ini udah jadi 5 nih. A5 berarti A5 ya. A ada 5, terus B ada 2, C sama dengan 1 gitu ya. Jadi terus namanya atau toli. Nah, itu secara manual ya. Kita contohkan misalnya ya. Kita contoh menggunakan data yang sudah ada. Contohnya misalnya datanya seperti ini. Nah, ini data ya. Misalnya ini data harga saham beberapa perusahaan ya. Terlihat ya. Yang di Zoom bisa melihat. Jadi ada 20 perusahaan ya. Tercatat 20 perusahaan. Ya. Ini ya. Nah, ini ada 20 perusahaan. Ini datanya belum tersusun ya. Belum tersusun ya, belum tersusun dari kecil ke besar. Nah, kita lakukan langkah pertama yang sudah kita rapikan, sudah kita kumpulkan data-data harga saham dari Mustika Ratu, Kimia Farma, Bank Buana, terus sampai dengan terakhir Ades Apindo ya. Kalau kita lihat nilainya ini tidak urut ya. Nah, ini kita gunakan Excel untuk mengurutkannya ya. Jadi kita di sini disorot ya, disorot begitu untuk mengurutkannya. Nah, gitu. Kemudian di sini ada data ya, data. Nah, data kemudian sort. Ada sortir sini, kelihatan ya. Nah, ini banyak ini ya. Nah, sortir ini diklik my data header-nya, nggak usah pakai header ya. Nah, kita melihat yang ini kolom D ini ya, kolom D di sini. Nah, kolom D. Yang jadi yang disortir ini adalah kolom D. Kolom D kita sortir dari small ke largest atau dari largest ke small, kan ada beberapa macamnya ya. Atau apa adanya gitu ya. Jadi kita mau menyortir dari yang kecil ke besar ya, dari smallest ke largest, dari paling kecil ke paling besar ya. Jadi ini. Oke. Nah, jadi terusun ya. Ya. Dari terkecil ke terbesar. Mana yang terkecil? 160 ya. Jadi 160, terbesarnya adalah 875. Ini juga bakal ngikutin Pak nanti yang sampingnya.
Iya, sampingnya kan tadi sorotnya dua-duanya. Oh, di dua-duanya. Maksudnya Ah, satu doang ya? iya, kalau satu doang nggak ngikut dia yang sebelah kirinya. Enggak, tetep Pak. Nama perusahaannya. Kalau di filter. Gimana? Tadi bapaknya kan D doang, D perasaan. Iya. Iya, tapi kan yang nyorot ininya, yang ditemin dua-duanya saya gitu. Yang di blok. Yang di bloknya semua. Blok 2, terus data. Data ini, ya. Terus sort. Nah, sort gitu. Kolom D, ya yang jadi sortirnya by sortir by-nya kolom D yang disortirnya. Kalau disortir yang kolom C-nya, dia hanya mengurut abjad, kan abjadnya abjad nama ini. Tapi angkanya belum terlihat. Tapi yang disorot ini, yang diurut ini angkanya ya, bukan nama perusahaannya. Jadi nama apa namanya? Nyortir dari kecil ke besar ya. Oke. Nah, kemudian dari data yang ada, katanya kita buat hitung apa namanya? Jumlah kelas yang akan kita buat. Nah, itu jumlah kelas ya. Jumlah kelasnya berapa? Jumlah kelas itu K tadi kan? Jumlah kelas itu sama dengan apa? 1 ditambah 3,322 log. Oh, dikali. Kalau kali itu P bintang ya? Kali log berapa? N-nya 20. Kan jumlah datanya 20 nih, 20 perusahaan. 20. Itu jumlah datanya, Pak. Ya, jumlah datanya gini. Ya, sama dengan berapa? Nah, 5 sekian ya. 5,322 ya. Nah, kita bulatkan menjadi berapa? Bulatkan menjadi 5 kelas. Ya, jadi ada 5 kelas, kan 5,322 sekian, ya. 5,322 sekian kalau kita bulatkan menjadi 5 kelas. Kalau misalkan 5,22. Nah, itu jadi 6 di atas 5 ya. Membulatkan begitu. Nah, kemudian sudah dapat nih K-nya, ada 5 kelas. Sekarang kita hitung interval kelasnya. Ya. Tadi kan kita hitung interval kelas adalah nilai tertinggi dikurangi nilai terendah dibagi jumlah kelas. Jumlah kelasnya kita udah dapatkan 5 ya. Nah, kita balik lagi ke Excel. Jadi di sini interval kelas atau I kecil ya sama dengan nilai tertinggi berapa? 875 dikurang 160 dibagi 5 sama dengan berapa? Nah, gitu ya. Ini biar kelihatan rumusnya di sini ya. Pak, ya. Makanya rumusnya tetap 1 plus 3,322. Ini interval kelas ini ya, interval kelas. Iya, itu tetap kayak gitu terus. Maksudnya? Yang 322 itu udah itu udah ada laksananya, berarti udah bisa Ini kita copy ke sini ya. Nah, gitu ya. Ini rumusnya gini. Nah, gitu ya. Biar kelihatan rumusnya. Nah, nih. Ini kelas apa sih? AB 13122 ini pantas. 5
Nggak ada. Nggak ada kamu sampai itu. Ini AB 1, 3, 1, 2. AB 13 122 pertemuan ke berapa ya? Keempat, kelima ya? Ya 56 ya? 56. Nah, 56. Ya. 56. Ini adalah distribusi frekuensi ya. Apa namanya? Statistik ya. Ini ya, AB. Ini nah ya. Oke, kita lanjut ya. Ya. Sampai. Ya. Jadi ini hasilnya berapa? Ya kita copy aja sini. Hasilnya kita taruh di sini. Nah, bagi 5 sama dengan ini sama dengan 143 ya. 143 ininya 5 kelas dibuatkan. Ini kelasnya 143, maka distribusi frekuensinya adalah, nah ini kelas interval ya, kelas interval ya. Kelas intervalnya ini frekuensinya, frekuensi ya. Nah ini 1, 2, 3, 4, 5, ada 5 ya, ini sama jumlah. Nah ini paling kecil di sini 160 ya, paling kecil 160 sampai berapa? Nah ya, ditambah dengan 143 ya, jadi ini 160 ditambah 143 ya, 33. Berarti di sini yang kelas 2 nya adalah 303 ditambah 1 304 ya. Nah, tambah 1. Yang ini ditambah, tinggal copy karena ini sudah rumus ya. Yang sebelah kanan, copykan ke sini, copy paste. Nah, ini copy paste juga. Nah, gitu ya. Saya boleh lihat rumusnya enggak? Mana? Ya, siapa? Satu, ya. Ini enggak. Ini yang paling kecil, yang ini kan satu ini. Nah, 160 ditambah 143. 143 dari ini interval kelas. Nah, yang luarnya sama, ini semua sama, 1 tambah 43. 304 adalah 303 ditambah 1. 1 dari mana kelas 1? Kan ya, karena kan di sini setelah gini. kelas kedua. Jadi kita nyari apa sih namanya? Tambahan, kan beda kelas ya. Jadi kelanjutan. Kan misalkan 879. Benar.
Paling besar 875. Ya. Ya kan, kan melanjut ini kan tadi yang kelas pertama kelas 1 160 sampai ini. Berarti kan ini ngelanjutannya 304 ya. 304 ditambah 1443. Ini 4 setelah 447 kan 448 gitu. Sama satu jadi 591. Setelah 591 jadi 592. 92 ditambah 143 jadi 735. Terus sampai terakhir adalah 736 sampai 879 kalau ditambah 143. Nah, dari data semua yang ada dari nomor 1 sampai dengan 20 ini sudah termasuk semua ke dalam kelas ini ya. Artinya tidak ada yang terlewat masuk. Data ini paling tinggi kan 875 pasti masuk kelas sini gitu ya. Jadi ininya ini sebaiknya tidak ada dari setengahnya ya, ini sebenarnya pemisah di sini. Nah, gitu lah ya. Jadi ini nggak ada garis pemisahnya sebenarnya. Ya. Nah, gini ya. Jadi 160 sampai nah, gitu ya. Ini saya kasih gini lagi. Biar kelihatan. Ini sebenarnya antara 160 sampai dengan 303 gitu. Ini itu aja segitu ya. Nah, gitu ya. Nah, maksudnya dari 90 sampai dengan 303 gitu ya. Kenapa saya pisah begini selnya supaya nanti saya bisa ngitung ya. Hitung antara ini dengan ini. Ya. Nah, ini kelas interval frekuensi. Nah, jumlah frekuensi ini bisa menggunakan rumus ya. Kalau kita menggunakan toli, ya kita misalnya menggunakan turus atau menggunakan turus, berarti kita manual melakukannya ya. Melakukannya secara manual ya. Ini kita ginikan saja. Nah, kalau misalnya kita gunakan turus, bagaimana sih menggunakan turus gitu ya? Nah, ini turus misalnya atau toli ya, turus, turusan. Itu kita gunakan apa namanya? Garis-garis ya seperti tadi misalnya. Tapi nanti akan susah saya membuatnya kalau pakai manual di situ dibuat mungkin bisa ya. Kalau di sini agak susah saya menggambarnya. Tapi prinsipnya begini. Ini 160 ada di kelas mana? Oh, di sini ya. Terus 285 ada di mana? Oh, masih di sini. Terus ini udah berarti ya. Ini udah. 300 ada di mana? Di sini masih ya. Nah, gitu. 360. Nah, baru di sini dia. 370, oh di sini juga. Nah, berarti di sini yang ini kan jadi ada 3 nih. Oh, ada 3 nih di sini gitu ya. Yang ini terus ini lanjut karena ini sudah mengurut ya. Terus mana tadi? 370. Ini udah. 405 ada di mana? Oh, di sini. 405. 410 ada di mana? Oh, di sini. Ya. 450 ada di mana? Oh, ada di sini. Berarti ini ada 4, gitu kan? Terus mana lagi? Ini berapa nih? 500, ya? Oh, 500 ada di sini. Terus ya. Nah, ini kan manual kuno ya. Tapi namanya penturusan. Teorinya dulu begitu ya. Dan ini masih ada. Kalau di DPR itu kan digunakan gini. Oh, jadi kita memilah buat ini data masuknya ke kelas mana? Ya. Masuknya ke kelas yang mana? Memilah-milah. Oh, ini masuk ke apa nih? Golkar. Nah, kalau pemilu kan pernah lihat. Ya, enggak. Soalnya kan ini kan data banyak juga. Banyak kan 20. Ya. Maksudnya itu kan Bapak nyari kelas interval.
Berarti kita harus pilih ini 160 kategorinya masuk kemana? Ya, Gitu. ya. Ada paham. Sama satu-satu sampai dengan yang terakhir. Sampai Ya, 875. sampai 875. Semua begitu ya. Oke, ini kalau digunakan seperti ini. Nah, saya tidak menggunakan seperti ini. Saya gunakan Excel gitu ya. Saya gunakan Excel. Jadi begini ya. Kalau menggunakan Excel kita tinggal sama dengan sini. Sama dengan frekuensi. Nah, keluar dia frekuensi. Frekuensi. Nah, Oh, ada, Pak. ada. Oh, frekuensi. Ya. Frekuensi itu Frekuensi di sini ada data array dan bins array. Yang disebut dengan data array adalah ini. Kita sorot di sini. Nah, ke sini sampai ke sini. Di bawah. Nah, ini data array. Ya. Terus koma bins array-nya yang mana? Ini paling atas nih. Nah, kenapa saya makanya dipisah? Jadi ini data array, ya. Ini bin array, kurung tutup, enter. Nah, itu nilainya 3. Ya, jadi ada 3. Data array ditambah ya? Data array ditambah. Data array sampai data array itu semuanya dari sini dari D3 sampai D22. Ditambah ini. Bukan ditambah, koma data bins array. Bins array itu yang ini nih, dan kelas interval batas atasnya aja. Ya. Ya, sebelah kanannya. Yang 303, 447, 591 sampai dengan 879 ini. Ini bins array. Ya. Array itu apa? Barisan ya. Bukan. Data, barisan data. Ya. Nah, dapatlah 3. Ya, kita enter. Oh, 3. Oh, ternyata data yang dari 160 sampai 303 itu ada 3 perusahaan. Kira-kira siapa aja di sini? Karena kita sudah tahu ya, sudah diurutkan. Paling 3 ini, Kimia Farma, Unity Tractor, dan Swedesi. Ya, 360 kan udah di luar itu. Ya. Nah, yang selanjutnya untuk kelas 3, kelas 1, kelas 2, kelas 3, kelas 4, kelas 5. Nah, ini tinggal jangan nggak bisa di copy dia, ya. Jadi kita sorot sampai di sini, begitu. Disorot sampai dengan ini, terus F2, shift F2, nah begitu, ya. Shift F2, terus apa? Control Shift dipijit barengan dan Enter. Control Shift di sini ya, dikebut di Excel. Nah, di sini ada Shift kan, Shift SIPT sama Control dipijit bareng-bareng, Enter. Nah, gitu jadi keluar. Itu kan bisa digarap, Pak. Digarap? Yang bisa ditarik ke bawah kan? Nggak bisa, ini nggak bisa ditarik, bukan di copy begitu. Ini harus dipijit Shift Control dan Enter. Jadi caranya tadi kan? Nah, jadi caranya pertama. Saya penasaran sama garitnya. Kalau garit nggak mau dia. Yang itu yang nih ya, nggak mau dia karena iya. Ini lihat kalau kita geret ya. Ini tadi apa? Frekuensi ya. Frekuensi. Data array-nya ini. Sampai ke sini. Koma. Bits datanya ini. Belum tutup. Enter. Terus kita geret. Geret kiri kan? Nah. Dikunci. Nggak mau, lain. Ini tekniknya bukan itu. Ini bisa dikunci F4 ini, gitu ya. Nah. Terus di copy gitu, geret. 3 semua. Kalau itu beda yang beda ya. Beda. Berarti apa Pak? Tadi bikin apa? Ya, jadi Control Shift Enter. Control Shift F2. ini nggak usah di ini apa di ini juga apa Kita kan itu. Enggak, maksudnya ini nggak boleh nggak didolarin, nggak di apa namanya, nggak di F4, nggak dikunci. Ya, kita buka aja kuncinya.
Nah, jadi caranya, CTRL ya, yang pertama tempatkan kursor, gitu kan? Tempatkan langsung aja CTRL plus kursor di mana? Di kolom apa tuh? Di sel J J8, ya, di sel J8, gitu. Yang kedua, buat gitu ya, frekuensi. Frekuensi antara bin array ya, jadi dari berapa? ya data array Dari G3 D D3 sampai D22 ya. 2, koma ini kelas yang H H8 sampai H12 begitu, belum tutup ya. Nah, kemudian yang ketiga, ini langsung enter ya, habis gini enter ya, enter gitu, enter ya. Nah, ini sama, balikin lagi setelah di enter kan, pasti di sana ya posisinya. Nah, yang ketiga apa nih? Sorot ya, sorot apa? Sorot ya, sorot ke bawah ya, sorot dari J berapa? J8 sampai J12 ya. Kemudian, nah, kemudian yang keempat F2 ya, shift F2 apa? Kalau di sini FN F2 ya. FN atau apa? FN ya, FN F2. FN F2 atau F2 saja ya. F2. Kemudian yang kelima shift control gitu. Kemudian enter. Nah, itu ya. Jadi barengan nih. Itu nanti udah otomatis ke bawah. Iya. Ini kita taruh di sini ya. Tempatkan di situ kursornya. Sorot ke sini. Ini udah dibuat rumus ya. Udah ada frekuensinya, udah buat rumus. Terus sorot ke sini sampai ke 12 ya. Begitu? Ya. Terus F2, FN F2. Nah, keluarlah begitu F2. Terus shift control enter. Itu langsung bersamaan. Iya, tuh. Enternya langsung bersamaan. Itu nggak bersamaan. Kalau shift control kan dipegang belum eksekusi. Setelah kita enter baru dieksekusi ya. Keluarlah nilai-nilai itu. Nah, kalau kita jumlahkan, benar nggak nih jumlahnya 20 semua masuk ya? Kita sum aja di sini. Nah, sum ya. Enter. Oh, benar 20 ya. Jadi benar. Jadi ini adalah jumlahnya. Jumlah datanya ada 20 ya. Ini cara menggunakan yang membuat tabel distribusi dengan Excel ya. Bisa ya? Hah? Gimana? Oh ya, coba. Kalau apa nggak nyambung, Pak? Ini mana? Iya. Berapa biji? Oh. Dah. Ya, udah ya. Ini adalah distribusi frekuensi ya. Nah, kemudian kita lanjut ya. Kita sudah bisa membuat distribusi frekuensi. Akan manual tadi menggunakan tools atau toli, nah atau dengan Excel, dengan Excel. Kemudian kita lanjut. Nah, ini sudah ya.
Nah, ada yang disebut dengan frekuensi relatif ya. Di samping distribusi frekuensi, ada juga yang disebut dengan distribusi frekuensi yang relatif ya. Maksudnya apa relatif? Ya. Di sini frekuensi relatif adalah frekuensi relatif setiap kelas dibandingkan dengan frekuensi totalnya ya. Jadi dibandingkan kepada totalnya. Atau istilahnya bagian saya berapa sih? Nah, dari sekian banyak ini kalau kita jumlahkan saya dapat berapa gitu ya. Itu namanya jatah ya, jatah kita dapat berapa persen gitu ya. Namanya relatif ya. Tapi pada dasarnya kalau kita berbicara relatif itu bukan atas nama sendiri tapi dibandingkan kepada orang lain ya. Kalau tidak relatif berarti itu mutlak ya. Mutlak itu milik sendiri atau orang sering mengatakannya apa? Subjektif begitu ya. Subjektif itu maksudnya dia nggak melihat orang lain, tidak dibanding-bandingkan dengan orang lain, dia merasa paling tinggi atau paling rendah gitu ya. Kalau paling rendah paling minder gitu ya. Kalau paling tinggi sombong ya. Gitu ya. Nah, itu kalau kita berpikirnya mutlak. Nah, sekarang ini relatif dibandingkan kepada jumlah secara total. Totalnya berapa? 20. Nah, total 20. Jadi yang disebut dengan frekuensi relatif dibagi 20 aja ini, ya. Frekuensinya ya, karena kan relatif nih. Frekuensinya bagi 20 nih. 2 dibagi 20 berapa? 10. 5 dibagi 20, 25, ya. Karena relatif sifatnya persen nih, dikalikan persen, ya. Dikalikan 100% nih. Begitu, 2 per 20 kali 100. Itu masih jumlah frekuensi yang coba tadi ya? Yang 10 ini. Ini yang tadi sama yang tadi ya. Kita gunakan yang tadi, yang data tadi saja ya. Jadi gunakan frekuensi relatif ya. Di sini misalnya data yang ini ya. Nah, ini data ini kita buat frekuensi relatifnya berapa gitu ya. Di sini misalnya ya, yang udah jadi tadi kita bikin nah, yang kita bikin begini ya. Nah, yang disebut dengan frekuensi relatif adalah yes. Frekuensi relatif ya. Distribusi frekuensi relatif. Nah, yang jadi relatif ini di sini. Jadi frekuensi relatifnya relatif gitu ya. Adalah gimana? Ini ya. 3 dibagi 20 dikali 100% kali 100%. Ah, ini dia. Jadi 15% dia. Ya. Nah, baru ini kunci nih jumlahnya ya. Yang ini yang F G berapa? G10-nya kita kunci pakai F4. Nah, gitu ya. Nah, supaya tidak bergerak. Baru kita copy. Ctrl C. Ctrl C. Ctrl C. Bawahnya kini Ctrl V. Nah, Ctrl V. Ya. Nah, ini dalam persen ya. Dalam persen. Jadi ini relatif ini dalam persen. Dalam persen. Nah. Nah, gitu ya.
Jadi ini 15%, 20%, 45%, 15%, dan 5%. Kalau kita jumlahkan, ini jumlahnya 100 ya. Kalau kita jumlahkan 100, tuh ya 100%. Kalau 100% itu nilainya berapa? 1 ya. Kalau 100% itu 100 per 100. Kalau 20%, 20 per 100 gitu ya. Nah, ini yang disebut dengan distribusi frekuensi relatif ya. Distribusi frekuensi relatif ya. Jadi yang ini yang dikuningin ya, yang distribusi frekuensi itu yang ini. Ini tadi keterangannya dari mana gitu ya? Keterangannya 15 itu dari mana? 15 itu adalah, kan ada sini kopi. Oh. Jadi 15 ini adalah sama dengan 3 dibagi berapa? 20 dikali, begitu ya? Dikali 100%. Nah, begitu. Ya. Ini sebagai keterangannya di situ. Kalau yang rumus frekuensi, frekuensi relatif ya Pak? Iya. Keterangannya. Oke. Dari 15 itu dari mana? Dari sini. Ya. Kan nilainya sama dengan 15. 15 apa? 15%. Kenapa kok persennya nggak disebutin, Pak? Di sini sebutnya 15 saja. Ya, kalau dalam tabel, kalau di atasnya sudah ada persen, ini tulisan frekuensi relatif. Jadi 30%-nya tidak disebutin lagi. Ya, di atasnya sudah ada persen gitu. Ini tinggal dikali 100, ya. 20-nya adalah dikunci. Ya, yang dikunci adalah G10. Yang pembaginya. Pembaginya tetap. Jadi semua dibagi 20. Ya. Yang dikuncinya adalah yang G10 ya. G10 itu adalah jumlah frekuensi. Ya. Jumlah frekuensinya adalah 20. Jadi semua dibagi 20. 1 dibagi 20 dikali 100%, gitu ya. Nah, ini adalah frekuensi relatif. Jadi kalau kita copy ini, kita rubah-rubah, ini dari mana? Oh, ini adalah 4 ya. 4 dibagi 20 dikali 1 jadi 20. Ada 4 ya? 4 ini yang jawabannya 4 sih. 9 dibagi 20 jadi sebenarnya 45. Ya. Ini 3, 15. Ini 1. Ya. Jadi nilai ini adalah nilai persen, ya. Nilai persen atau distribusi frekuensi relatif, ya. Oke, kita lanjut ya. Ini fungsinya buat apa? Nanti kita ya berbeda nih untuk membuat grafik sebenarnya. Beda, nanti grafiknya beda. Antara distribusi frekuensi yang tadi, yang dalam interval dengan distribusi yang relatif ya. Berbeda. Ya. Nah, selanjutnya adalah penyajian bentuk grafik ya. Jadi grafiknya seperti apa? Kita lihat ya. Nah, di sini dikatakan penyajian data ini apa sih?
Penyajian data adalah membuat distribusi frekuensi dalam bentuk sajian gambar, ya. Baik poligon, histogram, atau OGIF. Ya. Jadi ada 3 sebenarnya. Ini fungsinya berbeda-beda ya. Fungsi poligon, fungsi histogram, fungsi OGIF ini berbeda. Ya. Kalau poligon itu biasanya titik-titik ya, berupa garis, ya, garis. Tapi kalau histogram batang, ya batang. Itu kayak nama lain dari batang, garis gitu Pak. Ya, kalau OGIF itu bentuknya untuk yang relatif, ya frekuensi relatif biasanya menggunakan OGIF. Ya. Jadi ada tiga bentuk penampilan kalau kita misalnya mau menggambarkan distribusi ya, menggambarkan tabel itu, ya. Tabelnya sendiri kan kita sudah bisa tadi, yang satu menggunakan tabel distribusi yang biasa, kedua menggunakan distribusi yang relatif ya, ada 2. Yang sering muncul digunakan oleh perusahaan sebagai data sekunder biasanya relatif ya, yang digunakan. Kenapa? Supaya mengelabui itu menutupi data aslinya. Kan dibilang berapa sih jumlah karyawan? Pasti orang nggak bilang paling 20%, 30%. Paling seperti itu menyebutkan, nggak mau jelas dia mencari terakan. Nah biasanya menggunakan yang namanya distribusi relatif saja gitu. Dia tidak sampai detail nilai angkanya berapa. Ya, itu adalah distribusi relatif. Nah, ada beberapa istilah penting pada saat kita membuat grafik-grafik ini, ya. Jadi grafik ini bisa dibuat berdasarkan istilah-istilah yang akan kita bahas ini ya. Yang pertama adalah yang disebut dengan batas kelas, ya. Kita harus tahu juga yang disebut dengan batas kelas. Apa nih batas kelas? Ya. Ternyata setelah kita punya kelas-kelas yang 5 kelas tadi, yang ada intervalnya, ada batasnya juga. Ya. Dikatakan di sini yang disebut dengan batas kelas itu adalah nilai terendah dan nilai tertinggi pada suatu kelas. Gitu ya. Jadi batas bawah dan batas atasnya. Kan di setiap kelas ada batasnya ya. Tadi batas paling bawah itu 160. Batas di kelas 1 itu ada 160 ditambah beras 143 kan intervalnya. Nah, berarti batas atasnya sekian. Kemudian disebut dengan nilai tengah. Nilai tengah kelas ini apa? Ya. Jadi nilai tengah kelas ini adalah nilai yang letaknya di tengah kelas. Masing-masing kelas punya nilai tengahnya masing-masing ya. Jadi nilai tengah ini berarti kan 160 sampai berapa tadi? Nah, ditambahkan saja dibagi 2. Itu nilai tengahnya. Nilai tengah yang kelas pertama ya. 303 ditambah berapa? 160 ya. Dibagi 2. Nah, itu sekitar itu nilainya. Itu nilai tengah kelas ya. Kemudian ada juga yang disebut dengan di sini nilai tepi kelas. Nah, ada lagi nilai tepi kelas ya. Ada nilai tepi kelas. Jadi ada batas kelas, ada tengah kelas, nilai tengah kelas, ada tepi ya, atau jurang ya, tepi jurang. Jadi sudah ada batasnya, ada tepinya lagi gitu. Ya. Apa itu? Nilai tepi kelas itu adalah nilai batas antar kelas atau border yang memisahkan nilai antara kelas 1 dengan kelas lainnya. Ya. Jadi sebenarnya antara kelas ini berimpit ya. Tadi kita kasih jarak berapa? 1 kan? Tiap kelas itu. Dari 303 jadi 304, 3, terus tambah 1. Tapi sebenarnya kalau dari tepi kelas itu dianggap jadi berimpit antara kelas itu. Rapat gitu ya. Kalau rapat nggak ada batasnya sebenarnya. Nah, itu biasanya batas kelas itu setengah dari satuan kelas itu sendiri ya. Setengah dari satuan kelas itu sendiri. Misalnya jadi yang kelas yang pertama ya 90 sampai 303. Kelas yang kedua 304 sampai 47. Nah, yang disebut dengan tepi kelas itu adalah kurang dari setengah dari ini. Berarti 159,5 ya. Jadi batas bawahnya ada 303,5
5. Nah ini batas atasnya juga ada 303,5. Jadi ke atasnya ditambah setengah, yang bawahnya dikurangi setengah. Ditambah setengah berarti 447,5. Nah ini seolah-olah nanti batasnya antara ini dengan ini kan tidak ada batas, sama-sama nilainya. Kalau dalam grafik itu rapat, antara satu dengan satu lagi rapat, nggak ada jarak. Jadi rapat, nggak ada jarak. Karena dibatasi oleh jurang atau tepi kelas. Ini disebut dengan tepi kelas. Ya. Setengah daripada interval kelas yang ini, yang normal. Kemudian juga kita akan kenal yang disebut dengan frekuensi relatif, ya. Frekuensi kumulatif, ya. Jadi di sini dikatakan frekuensi kumulatif adalah perjumlahan frekuensi pada setiap kelas, baik meningkat, kurang dari, atau menurun lebih dari, ya. Jadi kita tahu kalau kumulatif itu kan jumlah dari awal, ya. Yang disebut kumulatif sudah paham, ya. Kumulatif misalnya 5 bulan, berarti 5 bulan itu jumlahin aja. Datar sama 5 bulan, ya. Atau misalnya ngeliat dari atas, atau kurang dari, gitu. Nah, dari atas bisa disebut juga kumulatif ke atas, gitu. Kumulatif dijumlahkan. Ya. Kalau misalnya 1 tahun berarti kumulatif bulanan, ya. 1 tahun itu kumulatif 12 bulan, gitu ya, kumulatif, ya. Jumlah. Nah, ini masing-masing istilah ini akan mempengaruhi bagaimana bentuk grafik yang dibuat. Ya, istilah-istilah ini akan menentukan bagaimana grafiknya. Ya. Oke, kita lihat misalnya ini, ya, yang disebut dengan batas kelas ini tadi, ya. Jadi batas kelasnya ini, ya. Ini kan 160 sampai 303. 304 sampai ini. Nah, batas kelas atas ini yang sebelah kanannya ini. Yang intervalnya ini sebelah kanan, ya. Disebut batas kelas atas. Kalau tadi yang kita gunakan untuk menghitung menggunakan Excel, ya. Nah, ini kita gunakan yang batas kelas. Kita menggunakan apa? Mencari distribusi frekuensi dengan Excel, ya. Nah, batas kelas. Kemudian yang bawahnya disebut batas kelas bawah. Ya. Jadi masing-masing dari 5 kelas ini ada 5, ya. Batas kelas atasnya ada 5, ya. Kemudian batas kelas bawah pun ada 5, ya. Mengurut dari terkecil ke terbesar. Ini dalam contoh distribusi frekuensi. Nah, yang disebut nilai tengah ini, ya. Jadi nilai tengah ini, nilai tengah, ya. Nilai tengah ini. Jadi interval atasnya ini nilai tengahnya ini. Nilai interval, nilai apa setengah daripada interval tengah-tengah interval kelas, ya. Jadi di sini ngitungnya interval nilai tengahnya ada 231,5. 231,5 ini ada 160 ditambah 303 bagi 2, ya. Jadi 231,5. Ya. Ini keterangan ininya, nilai ini dari mana. Terus 375 ini ada 307 ditambah 447 bagi 2, ya. Pembagi kan tengah-tengah, di tengah-tengah bagi 2 aja nih. Nilai di tengah-tengah interval ini. Iya, kalau mencari tengahnya kan begitu. Tengahnya 1, 2, 3, 2. Antara 1 dan 3, tengahnya berapa? 2. Ya, berarti 2 itu dari mana? Dari 1 tambah 3 bagi 2. Gitu, ya, ingat tengah-tengahnya. Yang ini 663 adalah 592 ditambah 735 bagi 2 juga, ya. Nah, semua dibagi 2. Ini nilai tengah, ya. Kenapa sih cari nilai tengahnya? Karena kalau ini nggak jelas nih, karena dalam interval, ya. Jadi angkanya berapa yang di sini? Siapa saja? Ya pokoknya antara 160 sampai 303. Ya berapa? Nah,
Kan nanya berapa-berapa. Makanya diwakilin oleh ini aja, tengahnya. Biasanya ini jadi wakil daripada nilai interval ini. Nilai tengah ini. Sebagai wakil ya. Masing-masing wakil dari setiap kelas. Kelas interval ini diwakili oleh nilai tengah kelasnya. Ya. Ini nilai tengah. Kemudian yang disebut tepi kelas, bagaimana nih tepi kelas? Ya. Jadi nilai batas antar kelas atau bodoh yang memisahkan nilai antara kelas 1 dengan kelas lainnya. Nah, tadi yang awalnya ini kan, interval itu ada 160 sampai 303. Yang disebut tepi kelas, ini paling bawah adalah, tadi saya bilang kurangi 0,5. Jadi 160 dikurangi 0,5. Ini paling rendahnya adalah 159,5. Paling bawahnya sekali. Jurangnya ada di sini, tepi kelas. Ya, kurang 0,5. Kemudian yang kelas yang kedua, kurang aja 304 kurangi 0,5. Berarti 303,5. Nah, yang paling tinggi, ada paling tingginya. Ya. Ini paling tinggi kan 878. Ditambah setengah paling tinggi malah. Jadi 878,5. Ya. Atau bisa juga menggunakan rumus ini, tapi saya mendingan tambah 0,5 aja, setengah satuan ya. Paling gampang. Kalau pakai rumus ini yang di keterangan ini ribet ya. Mesti tambah dulu bagi 2. Hah? Sekarang masuk TS Ya, nanti UTS-nya membuat grafik ini makanya. Kita dari Excel. Ya? Kita di Latina berarti ya? Nggak tahu tuh nanti. Terserah di sini nanti. Grafik nggak bisa ditulis apa? Iya, pakai Excel. Digambar manual Pak. Iya. Pakai tangan aja Pak. Ya, Bisa. kalau pakai tangan ya taruh aja. Nanti minta tesnya di lab. Jadi Anda sebenarnya harus praktek menggunakan komputer ya. Di lab kalau bisa. Ya. Kalau manual nanti kelamaan ya. Menulisnya kelamaan. Nggak tahu, ada yang biasa pakai komputer, ada yang bisa menulis, yang mana yang cepat gitu. Tapi lebih baik menggunakan komputer ya. Tergantung nanti kalau misalnya manual, berarti Anda jangan lupa kalkulator ya. Karena ini menggunakan kalkulator. Ya. Jadi ini tepi kelas. Ya. Ini namanya tepi kelas. Kemudian, ini yang disebut dengan frekuensi ya. Jadi kita sudah tahu tadi apa yang disebut dengan tengah kelas, tepi kelas, dan ini adalah frekuensi, kumulatif. Yang seperti apa kumulatif? Nah, di sini disebutkan ya. Kumulatif adalah perjumlahan frekuensi pada setiap kelas, baik meningkat, kurang dari, atau menurun. Ya. Nah, kumulatif dihitung dari tepi kelas. Ya. Dari tepi kelasnya dihitungnya. Ya. Kita gunakan tepi kelas untuk menghitung frekuensi kumulatif. Ya. Nah, di sini adalah frekuensi kurang dari. Ya. Kurang dari apa? Kurang dari tepi kelasnya. Tepi kelasnya yang pertama adalah 159. Tepi kelasnya ya. Nah, ini besar ya sini ya, kalau gini ya. Nah, tepi kelasnya ini 159,5 ya. Nah, 159,5 ini yang kurang dari 159,5 ada nggak? Dari sini. Padahal ini paling rendah. Paling rendahnya ini. 160. Yang lebih rendah dari ini ada nggak? Nggak ada, 0 makanya. Ini 0 makanya dibilangnya. Tidak ada. Di sini yang jumlahnya yang lebih kecil dari 159 dari tepi kelasnya. Nggak ada kan di sini nilainya. Paling rendah itu di sini 160 ya. Nah, berarti tidak ada 0.
Tapi kalau di bawah 303,5 ada ya. Jadi di bawah ini frekuensinya yang dilihat. Ya, frekuensi yang dilihat. Ada berapa? Ada 2. Yang pertama itu pasti 0,0 ya, Pak? Ya, 0,0. Nggak ada. Yang kedua 0 tambah frekuensi. Iya, tambah 2. Frekuensi kurang dari ditambah frekuensi. Benar, Pak? Ya. Nah, ini semua, ini frekuensi ini adalah yang lebih kecil dari nilai tepi kelasnya. Karena kurang dari ya. Kurang dari 447 ada nggak di sini? Ada. Siapa aja? Oh, ada 5 dan 2 nih frekuensinya. Ya. Ada 2 kelas yang di bawah 47,5. Ya. Bisa dilihat nggak? Bisa dipahami ya? Kan ini 448 nih, 448 sampai 591 ya. Nah, tepi kelasnya 447,5 ya, berarti di sini kan. Lebih kecil dari 447,5 ya di atasnya ini ya. Antara kelas 160 sampai 303 dan 304 sampai 447. Ada sebanyak 7 kan ini. Ya, 7 apa? 7 frekuensi ya. Jadi di bawah 4-nya ada 7, makanya 7 nilainya. Ya, 2 ditambah 5. Saya tidak paham, guys. Ya. Kemudian jadi dilihat dulu ya. Iya, Pak. Ternyata kita apa? Nanti tanya sama yang ngerti ya, barangkali tanya teman ya. Nanti saya tanya Niken. Ya, tanya Nisan. Nah, sekarang jangan ganggu yang lain makanya dulu. Kan ada yang ngerti, ada yang tidak ya. Nanti yang tidak ngerti tanya temannya ya. Iya. Boleh tanya Bapak juga boleh ya. Pak, itu yang bawah berarti dihitungnya 2 kali, Pak. Itu tabelnya ada 2 ya. Yang bawah tuh yang 7,5 sama 878,5 itu emang dari atas ya, Pak? Jangan, Pak. Ini adalah batas yang atas, paling atas ya. Paling atas ini kan 878. Tapi tepi kelas paling atas itu adalah ditambah 0,5. Jadi 878,5. Yang paling bawahnya dikurangi 0,5 ya. Jadi yang supaya dia berimpit termasuk semuanya itu harus ada batas atasnya, harus ada tepi kelasnya. Jadi lihat memang yang paling atas ditambah 0,5 juga. Yang bawah dikurangi 0,5. Meskipun di dalam setiap kelasnya itu dikurangi 0,5 ya. Ini 304 dikurangi 0,5, 48 juga kurang 0,5 menjadi 447. Ya. Nah, ini adalah bentuk frekuensi kumulatif. Jadi kumulatif memang sorry. Nah, jadi kita melihatnya dari tepi kelasnya. Ya. Yang pertama, untuk frekuensi kurang dari. Ya. Kurang dari 159 jelas tidak ada ya, 0. Ya. Orang paling rendah aja 160 gitu kan, 0. Tapi kurang dari 303,5 itu ya ini kelas ini ya. Yang kurang dari 303,5 ada kelas ini. Kelas ini ada berapa? Ada 2. Oh, ada 2. Ya. Itu maksudnya. Kemudian kurang dari 447,5 ya. Ini kan batas kelasnya 47 di sini. Yang kurang dari sini ya berarti ini 2 kelas ini ya. Kelas ini sama kelas ini ya. Yang kelas pertama ada 2, yang kelas kedua ada 5. Tambahkan aja nih, 2 tambah 5. Oh, jadi 7. Ya. Kemudian di bawah 591,5 ya. Ada berapa frekuensinya? Gitu ya. Oh, ada ini kan 591,5 kan di sini. Berarti yang di bawah 591 ada di sini. Ada di sini, ada di sini, ada 3 kelas ya. Ada 9,
ada 5, ada 2. Oh, tambahkan saja 2 tambah 5 tambah 9 menjadi 16. Gitu ya. Jadi ada 16. Kemudian di bawah 375,5 ada berapa? Ya. 735 kan ini di sini. Ya. Oh, berarti ini ada berapa? Ada 5 kelas. 1 2 3 4 5. Ada 4 kelas ya. 2 ditambah 6 tambah 9 tambah 3. Berapa nih? Ada 19. Ya. 19. Kemudian di bawah 878,5 semuanya begitu ya. Ini kan paling tinggi kan? 878,5 ini paling tinggi. Paling rendah dari ini ya semuanya 20-20-nya begitu. Ya, ini disebut dengan frekuensi kurang dari. Pak, saya gimana ya, Pak? Ya. Pak, saya mau nanya yang sebelumnya apa boleh nggak, Pak? Yang mana? Nilai sebelumnya yang nilai kelas apa, Pak? Nah, itu kan paling di intervalnya 160. Nah, Nah, di keterangannya 150 dikurang 159 ditambah 160 kan. Nah, itu emang nilai sebelumnya, Pak. ya nilai Yang paling depan nilai sebelumnya, paling bawah nilai setelahnya. Paling bawah yang itu. Paling bawah 187 ditambahnya sama 89. Jadi kalau yang awal sebelumnya, yang akhir setelahnya gitu. ya, ya. Kan tepi kelas dari bawah, ada tepi kelas dari atas ya. Di jurang itu bisa dari bawah, bisa dari atas ya. Di bawah dikurangi 0,5, di atas malah ditambah gitu. 0,5. Itu tepi kelas ya. Ya, ini baru kurang dari nih, ya. Kalau frekuensi kumulatif ada yang lebih dari, ya. Ada yang lebih dari. Ya. Seperti apa lebih dari? Ya. Lebih dari, tetap kita melihatnya dari tepi kelas ya. Jadi melihatnya dari tepi kelas. Lebih dari berapa? Lebih dari ini ada nggak? 159 ya. Lebih dari 159,5. Ada. Seberapa? Semuanya. Semuanya. 20. Ya. Kan di sini paling rendah semuanya berarti 20. Oh, berarti ada 20. Ya. Ini frekuensi lebih dari 3,5 lebih dari sini kan? Ada ini, berarti ini semuanya nih. Berarti 5 tambah 9 tambah, nah, berarti 18 ya. 5 tambah 9 tambah 3 tambah 1. Ada 18. Kalau di sini tinggal kurangnya aja yang udah dihitung. Dia udah dihitung kan 2. Dari 20 kurangi 2, sudah terambil. Kemudian yang di bawah lebih dari 447, ini 47, oh berarti ini. Ya. 9 tambah 3 tambah 1. Jadi 13. Ya. Udah 13. Lebih dari 591,5, ini. Ya, ayat 4. 3 tambah 1 ya. Ada 4. Lebih dari 739, ada 1. Ya. 1. Lebih dari ini, tidak ada. Ini paling tinggi nih di sini ya. Kosong, nggak ada. Lebih dari 878,5 nggak ada ya. Jadi 0. Ya. Ini yang disebut dengan frekuensi kumulatif ya. Jadi kumulatif itu bisa lebih dari, bisa kurang dari. Artinya kita bisa melihat dari atas atau bisa dari bawah ya. Biasanya kita senangnya dari mana misalnya?
Kalau dalam kumulatif itu ya, kan yang pertama dianggap misalnya kalau data ini kan bisa kalau kita urutkan ya, kita urutkan data misalnya. Kita urutkan ini data misalnya urut ini. Ini 10, ini 30, ini 50, ini 60, 80, 100 misalnya. Gitu. Atau di sini 110. Nah, kalau di sini ke sini bisa dianggap ini 50% dari data, ini 50% dari data, gitu ya. 50% dari data, ada sedikit. Tapi kalau 75% bisa kita anggap, oh 75% dari data kan ini 75%. Nah ini disebut kumulatif seperti itu ya. Jadi yang disebut dengan kumulatif adalah ada 75% data, sisanya berarti 25%. Kalau tengah-tengah 50%, 50%. Ini kumulatif. Nah, kumulatif di sini ada lebih dari berapa? Lebih dari 60 ya ini aja. Lebih dari 60 kan 80, 100 gitu. Cuman ini kan mulai datanya. Ini nanti lari ke apa namanya? Wakil. Kuota ya, untuk kuota biasanya. Nah ini nanti grafiknya berbeda nih ya. Ya, nah bentuk-bentuk yang tadi, tepi kelas, batas kelas, nilai tengah, itu akan digunakan untuk membuat grafik ya. Grafiknya berbeda, itu akan dijadikan sumbu datarnya. Ya. Sumbu datarnya akan membentuk grafik. Gitu. Kalau kita menggunakan sumbu datarnya adalah interval, itu grafiknya nanti batang larinya. Ya. Misalnya seperti ini. Ya. Ini batang atau histogram ya. Nah ini, ya. Ini batang atau histogram. Jadi histogram ini dibuat dari interval seperti ini ya. Jadi grafiknya berbeda. Histogram kalau misalnya sumbu datarnya ini interval, ini grafiknya seperti ini, grafik batang. Ini sumbu tegaknya adalah frekuensi. Berarti ini memang benar-benar harus digambar, berarti nggak bisa digambar. Iya, kalau digambar, iya. Yang perkiraan itu sih. Iya, kayak Excel. Ini menggambarnya gitu. Nah, ini. Bapaknya pernah ngomongin kalau sekolah laptop pernah ya waktu awal kalau statistik kalau bisa soalnya lebih ada kan ada di ininya di slide-nya ya bahwa Excel, gunakan Excel, nggak ada di HP, nggak ada. Excel ada sih ya kecil ya bacanya ya. Enggak, grafik susah kok, nggak ada grafik di HP, nggak ada. susah banget Pak, bisa ya. Jadi ini bisa digunakan untuk histogram ya. Nah kalau membuat poligon digunakan tengah. Nah, makanya kenapa tadi dicari nilai tengah. Jadi nilai tengah itu digunakan untuk membuat poligon ya. Ini terlalu rapi ini poligonnya ya. Poligonnya terlalu rapi. Berarti kita bikinnya yang bulan line. Bentar ya. Jadi
Ini kedengaran sana ya. Poligon itu menggunakan nilai tengah. Nilai tengah sudah tahu ya. Ini 160 ditambah 303 dibagi 2 nilainya segitu. Frekuensinya tidak berubah. Nah, yang jadi patokan adalah tetap adalah sumbu datarnya. Datarnya yang menjadikan nilai tengah. Gambarnya tidak begini ya, putus-putus. Jadi ini kalau kita tarik ke sini, ini ke sini, ya. Ini berapa nih? 2, 1, 2 di sini ya. 2. Di sini 5. 5, ini 9. Di sini ya. Nah, ini 9. Itu. 9. Ini 3. 3 di sini ya. Nah, ini sini. Tuh. Kemudian ini 1. Ya, di sini 1. Nah, gitu. 1. Nah, sebenarnya ini nggak rapih nih, apa nggak lembut begini, nggak smooth ya, tapi dia kaku ya, lempeng aja, sini lempeng ya, gitu. Jadi ini pun lempeng ya, lurus ya. Nah ini pun begitu grafiknya ya. Ini bentuknya bentuk garis ya, jadi poligon ini bentuk garis. Ya. Tapi kalau kita buat di Excel, kalau kita klik kanan itu muncul tren. Ini namanya tren yang ini, ya. Jadi ini menggunakan klik kanan kalau di membuat grafik, ya. Nanti kita menggunakan apa namanya? Menggunakan Excel ya. Ini poligon, bentuknya seperti ini, ya. Jadi berbeda. Tadi kalau misalnya batang ini begini ya, atau apa histogram. Kenapa? Karena berbentuknya interval kan. Ini ada 160 sampai dengan 303. Nah, makanya dia berisi dia. Ya. Melebar gitu. Kalau ini titik-titik nilai tengah ya. Lah yang relatif tadi. Relatif itu untuk melihat lebih dari atau kurang dari ya. Atau biasanya kita untuk menentukan maksimal minimal gitu ya. Kan nggak selalu kita satu titik ya. Kan kalau kita misalnya asal gitu, keseluruhan pasti menggunakannya adalah relatif ya atau kumulatif. Kalau kita satu-satu ribet ya, kalau kita ngitung misalnya, kan kalau misalnya apa napi itu apa napi itu ya, menjaring menaping beras itu kan supaya yang kecil-kecilnya keluar, yang besar itu sebenarnya prinsip kumulatif ya, diayak gitu ya, memilih-milih diayak, yang kecil-kecil kan lolos ya, napi ngayak ya, ngayak artinya ya. Jadi menjaring istilahnya. Jadi kumulatif ini atau lebih dari kurang itu untuk menjaring secara massal. Ya. Udah terima aja pokoknya yang paling rendah. Kalau misalnya pramugari ini ya, Anda masuk pramugari ya, itu dilihat paling tinggi misalnya paling apa? Ya paling tinggi maksimal 160, di bawah 160 nggak bisa. Ya. Kalau dia nyangkut misalnya masuk terima. Jadi menjaring ya, bisa menjaring. Kemudian nah ini OGIP ya. Jadi si frekuensi kumulatif ini akan digunakan untuk menggambarkan OGIP ya. Tadi sudah kita hitung ya. Yang kurang dari ini nilainya kalau nilai mutlaknya ini ya. Nah, tapi kalau dipersenkan jadi ini. Tahu dari mana persen ini? Dari 0
20 ya, dari per jumlah. Ini kalau 2 ini 2 per 20. 7 per 20. Kali 100%. Jadi 35, 16, jadi 80% adalah 16 per 20. Dikali 100% ya. 19 dibagi 20 juga. 19 dibagi 20 kali 100%. Ya. Jadi sama dengan 95%. Jadi dalam kurung ini persen-persennya adalah dari sini ya. Kemudian yang frekuensi lebih dari, ini 20 tadi sudah kita hitung dari mana ya. Lebih dari 159. Berarti semuanya 20. Berarti 100% semuanya. Ya, yang gambar. Ya, kita yang gambar ini aja. Yang ininya hanya keterangan saja ya. Kalau Anda menggunakan Excel, yang digambar nilai ininya aja. Jangan yang persennya, jangan dua-duanya. Nggak keluar nanti gambarnya. Nilainya nggak keluar. Nah, ini kalau kita gambarkan dengan grafik, bentuknya akan seperti ini. Nah, ini. Ya. Ini bentuknya kayak gini. Ini disebut dengan kurva Ogib. Di Excel, kurva garis biasa. Tapi 2 garis yang digambar. Nanti munculnya kayak gini. Ya. Jadi disorotnya lebih dari dan kurang darinya disorot, nanti muncul ini. Gambarnya kayak gini. Ya. Tetap di sini adalah yang menjadi sumbu datarnya adalah tepi kelas. Ya. Nah, tadi kan dikatakan yang kurang dari yang lebih dari 159,5 adalah semuanya ya. Berarti ini 20-nya. Jadi ini yang biru ini adalah frekuensi lebih dari 159 ya semuanya. Berarti sini ada 20 datanya. Ya, yang lain, yang garis. Yang lain yang digunakan. Nanti diedit sih itunya. Ininya apa namanya? Sumbu datarnya diedit. Digunakan yang tepi kelasnya. Ya. Nah, kalau digabungkan, ini gambarnya seperti ini. Ya. Jadi lebih bagus, simetris dihitung. Ya. Jadi lebih dari dan kurang dari. Ya. Kayak bentuk ikan ya, sirip ikan. Ini adalah ogib ya. Sering digunakan untuk menentukan seberapa banyak maksimal minimal, biasanya menggunakan gini grafiknya ya. Ketemunya di mana? Di titik ketemuannya itu tuh, ya. Di tengah antara nilai 447 dan 591. Ya, ini cara membuat grafiknya seperti itu ya. Kita coba menggunakan Excel. Ya. Kita coba menggunakan Excel. Seperti apa? Dari data yang tadi ya. Nah, ini. Ya. Kita menggunakan di sini misalnya distribusi frekuensi yang sudah jadi. Nah, ini ya. Ini kita menggunakan di sini interval kelasnya. Kalau mau digambar ini harus digabung dulu nih interval kelasnya. Gabung ya. Kita gabung, kita sama dengan 160 ya. Ditambah ini tambah ini. Nah, jadi gitu ya. Ini tinggal copy aja, Ctrl C. Enter. Nah, ini gambar ya. Yang disorot ini. Sorot. Apa yang akan kita gambar? Histogram ya. Insert grafik. Grafik mana? Ini ya. Ah, yang ini ya. Oh, jadi langsung. Udah, ini adalah gambar histogramnya. Ya. Ini bawahnya tinggal diganti dengan
ini dengan interval kelas yang ini ya. Diedit, klik kanan gitu ya. Klik kanan. Nah, di sini ada select data. Ya. Select data. Nah, ini edit. Edit. Nah, ini sorotkan ke sini. Oke. Nah, oke. Dah. Ya. Ini adalah histogram. Ya. Histogram. Histogram. Ya. Bisa? Ya. Ini bisa dikasih nama juga. Iya, dikirim nanti. Ini dikasih apa? Dikasih ini apa namanya? Label. Nah, klik. Nah, misalnya dikasih title ya, axis title. Nah, axis title-nya bawahnya adalah sebagai apa nih? Interval kelas ya, interval kelas gitu ya. Interval frekuensi. Ini frekuensi gitu ya. Nah, frekuensi ya. Nah ini bisa kita lihat dari sini nih bentuk-bentuknya di macam-macam ya. Nah ini bisa yang mana nih yang Anda suka ya? Nah, yang ini, yang ini, yang ini, yang ini. Nah ini, nah misalnya ini, ya boleh yang mana aja ya. Jadi terserah Anda pilih banyak bentuknya ya. Tinggal Anda klik, lihat mana yang Anda suka, grafiknya boleh ya, macam-macam. Habis lagi ya baterainya. Kan itu biasanya Oke, kita kesini lagi menggunakan ini ya, headset ya. Oke, nah ini adalah histogram ya. Histogram menggunakan interval ya sebagai apa namanya sumbu datarnya ya sebenarnya. Kemudian kita akan menghitung apa tadi poligon ya. Nah ini grafiknya histogram, distribusi frekuensi, histogram, grafiknya dan histogram ya, histogram. Nah kemudian kita akan menghitung yang kedua adalah poligon. Ya. Kita copy dulu nih tabelnya ya. Nah, tabel yang sudah jadi saja. Tab di sini. Format ya. Nah, ini karena sudah ada di sini ya. Nah, saya tidak menggunakan yang ini karena pembuat grafik ya, saya hapus yang ini ya, nggak perlu. Nah, gitu ya. Jadi ini ya. Kita hitung dulu. Oh iya, ya maaf. Berarti nilai untuk menghitung nilai tengah ya. Nah, ini untuk menghitung nilai tengah. Kita hitung nilai tengah. Di sini nilai tengah. Nilai tengah ya. Nilai tengah, berarti ini gambar nilai tengah untuk nilai tengah poligon ya. Nah, poligon. Jadi ini nilai tengahnya adalah sama dengan 160 kurung buka 160 ditambah 303 bagi 2 ya. Nah, enter. Nah, ini. Kita copy saja, Ctrl C. Apa ini? Ctrl C. Ctrl V. Nah,
ini nilai tengah. Poligonnya bagaimana? Kita sama, sorot aja lagi. Sorot, insert. Nah, karena poligon itu garis, ya kita gunakan yang garis. Mana yang garis ya? Yang garis yang ini. Nah, ini. Ya, yang lain ini. Nah, ini. Nah, ini gambar grafiknya, ya. Kalau poligon begini dia, aslinya begini. Tinggal kita edit di sini memang. Poligon. Gitu ya. Bagian yang editnya. Kita edit, kita kasih nama aksisnya juga ya. Aksisnya ini adalah nilai tengah. Nilai tengah. Ini adalah frekuensi. Masih frekuensi. Ya. Kemudian ininya edit ya. Edit. Nah, select data. Ininya ganti dengan nilai tengah. Ini ya. Ah, begitu. Oke. Nah, oke. Udah. Tinggal kita cari yang bagus-bagus lagi. Yang mana nih? Ini bagus. Pak. Hah? Yang mana? Yang kedua, Pak. Yang kedua aja tuh. Yang ini. Ini. Ini ya. Nah. Ya. Nah, ya poligon itu sebenarnya begini. Ya, tadi kan agak begitu apa namanya? Smooth ya. Ini kalau ini pun bisa digituin. Ada yang namanya add trend. Nah. Cuma tadi add trendnya tuh yang diklik ya. Kalau add trend gini, kan trend yang ini ya, yang smooth mana ya? Bentar. Gini aja ya. Ya udah gini ya. Enggak, Bapak kasih tahu cara disebutinnya gimana supaya. Iya. Ya udah, Pak, enggak apa-apa. Bapak jangan. Ya. Kemudian yang ketiga, OGIF ya. Nah, yang OGIF bagaimana nih? Kita harus tahu frekuensi relatifnya. Ya. Frekuensi relatif. Berarti kita harus nyari tepi kelasnya dulu, ya. Nah, ini dari sini kita buat OGIF ya. OGIF. Nah, berarti di sini tepi kelas ya. Tepi kelas. Tepi kelas. Dengan grafiknya adalah OGIF. Tepi kelas OGIF ya, Pak? Ya, tepi kelasnya itu sebagai ininya, sumbu datarnya. Oke. Ya. Nah, ini kita terusnya kita delete dulu. Ya. Nah, kita bikin di sini tepi kelas ya. Tepi kelas. Insert. Nah, sini tepi kelas ya. Tepi kelas. Udah jam 9 ya? Iya. Ini berarti tepi kelas ini adalah 160 dikurangi 0,5. Ya, dikurangi 0,5. Ini kopi. Nah, tapi yang paling atas kok 89 ya. 89 ya. Nah, insert. Kalau tepi kelas di sini ada 879 tambah setengah. Nah, ini tambah setengah nih. Tambah 0,5. Nah, begitu ya. 879,5. Nah, sekarang kita menghitung kumulatifnya ya. Ini distribusi frekuensi kumulatif ya. Kumulatif. Kumulatif gitu. Misalnya yang kurang dari dulu ya, kurang dari. Jadi kurang dari. Frekuensi kurang dari. Frekuensi kurang dari, gitu ya. Nah, kurang dari ya. Kurang dari berapa? Kurang dari tepi kelas ini ya.
Kurang dari itu ada nggak? Nggak ada ya. Nol. Nah, terus kurang dari 303 ada. Berapa? 0 ditambah 3. Nah, 3. Tabel sebelumnya Beda ya? beda. Sama yang tadi. Nah, ini pakai data yang dari tadi ya. Data yang beda lagi. Nah, ini contoh yang data beda ya. Kemudian kurang dari 447. Nah, berarti 3 ditambah 4. Nah, 7 ya. Kurang dari 591. Oh, berarti 7 ditambah atau 9 ditambah 7 ya. 16. Kurang dari berapa? 735. Oh, berarti 3 ditambah 16. Kurang dari 879 semuanya. Berarti 1 ditambah 19. 20. Ya. Ya 20. Ini kurang dari. Kemudian frekuensi lebih dari. Ya, frekuensi lebih dari. Lebih dari ya. Lebih dari berapa? Lebih dari 159. Semuanya. Ya. 20-20-nya ya. Lebih dari 159 kan semuanya kan? Nah, kemudian lebih dari 303,5. Nah, berarti kan ya 4 tambah ini atau di sini 20 kurang 3. 20 kurang 3 ini ya. Nah, lebih mudah begini bikinnya kalau menggunakan Excel. Yes. Nah, kemudian lebih dari 447,5. Nah, berarti ini 17 dikurangi 3 ya. Kurang 7, maaf, kurang 7. Kurang 7 ya. Kurang 7. Kemudian kurang lebih dari 591. Lebih dari 591 kan 3 tambah 1 sebenarnya, atau di sini adalah 10 dikurang dikurang 3. 7 ya. Hah? 20 kurang 3. Ini 20 kurang 3. Ini 7. Ini 17 dikurang 4 ini ya. 17 dikurang 4. Ya, ini berarti 13 dikurang 9. Ya. Nah, terus 4 dikurang 3. Terus ini 1 dikurang 1. 0. Nah, itu dia. Udah, ini dibuat grafiknya. Ya. Dibuat grafiknya begini, ya. Terus insert grafik. Grafiknya mana? Garis ya. Nah, ini. Nah, gitu. Sorot. Nah, grafiknya gitu. Ya. Jadi ini give. Ini tinggal sorot-sorot aja gitu. Kalau membuatnya sih nggak pusing-pusing. Kalau buat ini emang nggak pusing Pak. Kalau buat tapi harus pakai Excel makanya. Kalau nggak pakai Excel nggak ribet juga ya. Tuh ya. Terus ininya kita rubah nih. Nah, datanya ya. Select untuk ininya adalah tepi kelas ya. Ini sorot ke sini. Oke. Nah, ya. Kasih title axis ya. Ya, ini sebagai tepi kelas. Tepi kelas. Tepi kelas.
Kok gitu? Tepi kelas. Sini ada frekuensi. Frekuensi. Bukan, ini frekuensi. Ya, kumulatif ya, kumulatif. Kumulatif. Frekuensi kumulatif. Kumulatif ya. Nah, gitu. Ini boleh juga dikasih nama nih, ya. Ini legend nih masuknya nih ya. Legend ini mana? Legend. Ah ini, udah. Di sini berarti di select data ya adanya. Nah ini seri 1 klik edit. Nah, seri 1 mana? Ini ya. Oke, series 2-nya adalah edit yang ini ya. Nah, oke. Nah, kalau mau jukin pakai yang mana? Yang ini, yang ini, yang ini. Mana yang disuka? Yang ini? Nah, dan itu aja Pak nomornya tuh. Hah? Ada nomornya yang kedua. Ini. Yang udah bagus Pak. Mana? Ini suka? Suka ya. Saya sih suka. Jadi kita tahu itu jumlahnya berapa. Oh. Itu kita harus melihat di sampingnya. Ya, kelihatan ya jumlahnya. Ya. Oke, ya. Sudah sampai OGIP, sudah oke, ini sudah habis. Ya. Jadi terima kasih. Waktunya sudah lewat. Ya. Ini tadi, ini ya? Ini kan? Bener ya? Ini dihapus ya yang ini ya, nggak usah. Kesamaan nilai soalnya ini sama, ini hapus pesan. Ya, belum selesai. Kita kasih yang baru ya, dengan nama yang sama. Nah, dah. Ya. Jadi materinya, materi pembahasannya bisa langsung dibuka di ini ya, di grup ya. Jadi pelajarin ya. Jadi baca-baca lagi di rumah. Ya. Putri namanya ya Pak. Ini nggak ada yang bikin doa ya. Putri Cahyani namanya Pak. Bikin doa ya. Oh saya. Ya. Oke. Ya, sama ya. Ya, para teman-teman sebelum kita pulang, makanya kita berdoa semoga banyak dan masing-masing semoga yang diberikan bapaknya masuk. Amin. Doa. Amin. Baik. Selesai. Ya. Salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sama-sama terima kasih. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih yang di Zoom. Kita ketemu lagi minggu depan ya. 2 minggu lagi berarti ya. Balik.